Dan sudah kita hadirkan narasumber kita yang mewakili desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, yaitu Bapak Ibnu Sungkawa SH sebagai Sekretaris Desa Cibuntu. Selamat malam Pak Ulis. Selamat malam. Saya panggil Kang Ibnu boleh ya Pak ya? Bebas. Mana Mega Suara, kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak Pak Ku? Setelah saya koordinasi untuk menjadi narasumber, Pak Ku Cibuntu, Abah Ku Cibuntu lagi nggak sehat Pak ya? Ya, kebetulan sedang kurang sehat. Hanya menugaskan saya untuk ke sini. Oke, jadi kita doakan semoga Pak Ku Cibuntu segera sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Selamat malam Kang Ibnu. Selamat malam. Sehat juga Kang Ibnu? Alhamdulillah sehat. Oke, disapa juga nih mungkin warga Cibuntu yang malam hari ini lagi pada monitor ya. Selamat malam nih, malam hari ini kita spesial edisi Desa Cibuntu dan mengenalkan lebih jauh lagi kepada para pendengar Mega Suara ya. Sudah banyak sebenarnya waktu di dulu juga permintaan Desa Cibuntu kapan atuh? Ya saya cari-cari dulu nomor WA-nya dan alhamdulillah sekarang bisa kita hadirkan. Ngomong-ngomong tentang Cibuntu, Pak Ulis, kita coba ini dulu ya, sejarah singkat dari Desa Cibuntu seperti apa, Pak Ulis? Barangkali ada jejak-jejak sejarah atau juga mungkin ada orang-orang yang senang sejarah, gimana bisa diceritain? Baik. Sejarah singkatnya, Cibuntu adalah desa tua. Ya. Kalau dari zaman megalitikum, dari bukti sejarahnya itu kurang lebih 3.500 tahun sebelum Masehi. Iya. Terus kemudian Neolitikum kurang lebih 1.300 tahun sebelum Masehi. Itu dengan ada beberapa bukti-bukti peninggalan sejarah diantaranya. Oke. Berarti sekitar suka ada ini nggak Pak Ulis? Hari jadi Desa Cibuntu? Hari jadi belum kita laksanakan, tetapi dari sejarah yang kita punya bahwa mulai ada pemerintahan itu 29 Mei 1631. Oh. Hari jadi desa itu. Hari jadi desa, Ya. Suka ada peringatan-peringatan hari jadi desa gitu? Belum. Belum ya? Belum. Yang kita laksanakan sekarang yang rutin acara tahunan itu adalah sedekah bumi. Oh. Iya, sedekah bumi. Kalau dari sisi demografi sendiri, Cibuntu itu berbatasan dengan mana aja? Kalau dari nama kan Buntu kayaknya Pak ya? Betul. Berbatasan dengan mana aja Pak? Oke. Sebelah selatan pas memang Buntu berbatasan langsung dengan Gunung Ciremai. Terus kemudian sebelah timurnya berbatasan dengan desa Seda yang itu udah masuk wilayah Kecamatan Pasawahan. Iya. Kalau untuk utaranya desa Paniis, sebelah selatannya lah desa Pasawahan. Oke. Berapa jumlah penduduk Pak di? 993. Sedikit ya? Sedikit. Oh. Ya, sedikit. Berarti kalau gitu tidak terlalu repot ya Pak Ulis untuk mendata. Bahkan mungkin desa Cibuntu aja kenal kayaknya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tetap ada sisi positif negatif. Alhamdulillah semuanya bisa kita kenal dan mungkin untuk hal-hal lain pun lebih mudah. Gitu. Iya. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Cibuntu apa Pak Ulis? Mayoritasnya petani peternak, tetapi banyak juga yang bekerja sebagai tenaga pengajar. Oh. Guru ya. Iya. Guru. Kalau gitu asik ya, udah desanya seperti itu, kayaknya adem gitu dan suasananya itu dapat banget pedesaannya. Ya. Jauh di kota gitu ya Bang ya. Tempat niis. Tempat Tempat niis, betul. Iya. Bisa diceritain Pak Ku dari sisi pemerintahan desa ada berapa perangkat desa atau ada juga berapa personil di desa? Di unsur-unsur desa Pak Ku. Di Cibuntu kita terapkan pola minimal. Ya, jadi Minimalis ya? iya, karena itu kan keterbatasan dengan luasan wilayah, terus kemudian luasan bengkok juga. Jadi di Cibuntu itu kepala desa dan perangkat desa jumlahnya 9. Itu ada 3 kepala seksi, 2 kepala dusun dan 2 kepala urusan. Plus saya selaku sekdes. Oke. Yang saya ingat juga ketika main ke Cibuntu ada kebun karet Pak ya? Iya. Itu milik desa atau milik siapa Pak? Bukan, itu milik sebuah yayasan perkebunan angkatan laut. Ya, tapi wilayahnya masuk wilayah hukum Cibuntu. Gitu. Iya. Jadi kalau ngalah karet orang Cibuntu mah tenan naon Mas. Nah. Moal galak teuing. Moal, sama moal. Oke, sekarang ke Rio gimana yuk? Ada
Iya, Rio penasaran sebagai warga Kuningan yang belum pernah ke sana nih Pak nih. Iya. Belum pernah ya, Pak. Penasaran. Suatu saat harus ke sana. Iya, pasti segera mungkin Iya, Pak. harus ke sana. Nah, untuk orang yang belum tahu nih seperti Rio, apa sih yang pengen Bapak share kepada masyarakat? Yang menariknya apa di Desa Cibuntu sampai di Google udah sangat-sangat terkenal sekali, gitu kan, di dunia maya sangat terkenal sekali. Nah, sebegitu terkenalkah atau sama seperti objek wisata yang lain yang secara visual menarik tapi ketika datang biasa baik gitu? Oke, kalau saya menganggap apa yang menarik bukan harusnya datang dari saya ya, karena sudut pandang orang berbeda gitu ya tentang tentang wisata. Tapi mungkin yang paling mendasar yang harus kita bedakan itu adalah antara pengertian wisata desa dan desa wisata. Kalau wisata desa itu lebih kepada objek, tapi kalau desa wisata itu terintegrasi. Oke. Jadi tidak ada yang terpisah, menjadi satu kesatuan antara masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Itu yang kita terapkan di Cibuntu. Dan itu adalah pengertian desa wisata. Pengertian desa wisata secara umum seperti itu. Harus terintegrasi. Harus terintegrasi. Dari mulai anak kecil sampai orang tua harus paham. Betul. Karena pada saat ditanya siapa pelakunya, seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Jadi ketika warga kita pendatang ke sana, apa yang disuguhkan oleh Desa Cibuntu ketika untuk para wisatawan nih? Destinasi wisatanya gitu maksudnya. Destinasi wisata, kemudian juga situasi dan kondisinya apa yang hingga akhirnya membuat Cibuntu itu menjadi desa wisata gitu. Kalau yang saya tahu dulu nih, ada Curug Gongseng, terus ada Mata Air Kahuripan, Betul. ada Kampung Kambing, baru 3 nih Baru 3. Selebihnya Pak Ulis apa aja? Baik. Itu penunjangnya yang tadi saya sampaikan ya, sama Kang disampaikan. Terus kemudian dari sisi sejarah ya, dari situs dan segala macamnya. Terus ada juga penunjang di situ area camp, itu penunjangnya. Nah, ada juga pengertian dari desa wisata bahwa kami pun memiliki atraksi. Salah satu diantaranya contoh begini. Kalau ada rombongan ke Cibuntu, itu sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari paket wisata. Itu prosesi penyambutan. Jadi setiap rombongan yang hadir ke Cibuntu, selain tamu perorangan gitu kan, kita sodorkan paket penyambutan, upacara adat penyambutan. Oh, ada upacara adatnya. Pusat kegiatannya di Balai Desa, depan Balai Desa. Jadi tamu itu sebelum masuk ke Balai Desa ada upacara adat penyambutan dulu. Gitu. Kita sajikan ada welcome drinknya di situ. Ada satu minuman yang kita sebut sebagai jasreh, jahe sereh. Itu untuk welcome drinknya. Terus kemudian snack-snack ringan yang memang ada di Cibuntu. Kita punya satu makanan yang namanya ciled. Ciled itu aci Boled. yang bulat Pak ya? Anu bulat gitu, yang bulat. Oke. Seperti itu. Terus kemudian ada atraksi berlatih angklung dan sebagainya, tari, ada fun game segala macam, seperti kita sajikan. Itu atraksi-atraksi seperti itu sebagai pelengkap kegiatan selama tamu itu berwisata di Cibuntu. Jadi bisa dibilang hampir semuanya itu adalah wisata edukasi. Iya. Oke. Dan itu sudah ada orang-orang yang siapa yang nyambut, sahanu nari, sahanu itu sudah pada paham Pak ya? Sudah. Karena memang dulu waktu saat launching desa wisata, yang ditetapkan pertama itu dulu adalah Kompepar. Kelompok penggerak pariwisata yang sekarang berubah namanya menjadi Pokdarwis. Iya. Jadi mereka yang tanggung jawab semuanya. Siapa nanti personil untuk penyambutan, siapa personil untuk nanti di tim kesenian dan sebagainya. Ini juga ada Teh Wulan. Sama saya juga orang ini katanya orang Cilimus tapi belum pernah ke Cibuntu. Banyak berarti yang kayak kamu Iya. Dia kemarin nawai orang berarti secara gambaran kasarnya ini ketika kita datang ke sana akan ada warga yang menyambut tadi dengan welcome drink, terus ada tarian-tarian juga. Nah, setelah itu digiring kemana nih para pengunjungnya? Apa bebas ke objek wisata masing-masing atau ada arahan-arahannya nih? Enggak, jadi kita sudah membuat rundown acaranya. Kita sudah buat rundown acara dari paket yang disepakati itu. Itu jadi nanti kalau umpamanya tamu berkunjung ke Cibuntu setelah prosesi penyambutan, itu masuk ke area Balai Desa gitu, udah menikmati welcome drinknya, kita sampaikan nih acara selanjutnya apa. Itu yang pasti bahwa acara selanjutnya adalah penerimaan dari pemerintah desa. Iya. Gitu, nanti tamu kita minta daftar tamu dulu nih, minta room listnya kita siapkan, nanti kita antar ke homestay masing-masing. Setelah itu nanti kegiatan selanjutnya seperti apa itu adalah tugasnya Kompepar.
Jadi selama di Cibuntu mereka tidak lantas seenak saya mau kemana Iya. Itu kita atur di rundown acara itu. Jadi Harus kayak sudah tertata. rombongan gitu ya, Ya rombongan itu wisata. ya memang itu berlaku untuk tamu-tamu rombongan. Kalau Iya. tamu rombongan harian enggak. Itu silakan mereka menikmati apa yang ada di Cibuntu, selesai itu pulang. Kalau memang mereka merasa tertarik untuk kembali, dia mungkin besoknya atau minggu depannya weekend atau apa balik lagi Iya. ke Cibuntu. Oke. Ini nih Wow. Pak Ulis yang banyak ditanya ini. Langkah-langkah menuju desa wisata itu tidak semudah membalik telapak tangan kan ya Pak Ulis? Betul. Nanti kita ke jeda komersial dulu ya. ya. Siap. Apa aja sih langkah-langkah yang diambil oleh Desa Cibuntu sehingga menjadi desa wisata gitu kan. Jadi bagaimana sosialisasinya, bagaimana kendala-kendalanya. Barangkali ada desa-desa yang lain yang sekarang lagi simak ingin mengarah ke desa wisata, tahu langkah-langkahnya. Atau Ini. punya potensi yang hampir program sama dari bersama desa membangun Indonesia. Kita masih bersama dengan narasumber kita ya, Bapak Ibnu Sungkawa SH selaku Sekretaris Desa Cibuntu, Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Seperti yang sudah saya tanyakan di season sebelumnya bahwa untuk menciptakan desa wisata itu ternyata tidak mudah dan ini yang mungkin ditunggu-tunggu nih oleh Mana Mega Suara. Bagaimana sih Pak Ibnu langkah-langkah menuju desa wisata? Iya. Kita mulai dari tahun kapan Cibuntu mendeklarasikan desa wisata Pak Ibnu? Baik. Ini berawal dari obrolan sederhana. Wah, Obrolan sederhana saudara-saudara kami yang di Jakarta. iya. Itu cerita-cerita tentang Cibuntu. Hmm. Oke, mungkin singkat cerita ke masalah bagaimana nih kalau mengembangkan desa wisata Cibuntu. Iya. Itu secara kebetulan juga di antara saudara kami ada yang punya akses ke Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Itu ngobrol-ngobrol. Akhirnya alhamdulillah di bulan April turun mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti sebagai tim awal ya untuk melaksanakan kajian, observasi dan sebagainya. Terus kemudian di beberapa bulan kemudiannya turun juga tim pasca sarjananya. Sama untuk melaksanakan itu tahapan awalnya seperti itu. Terus kemudian pada saat akan mengadakan presentasi, itu Bapak Kepala Desa menugaskan supaya seluruh unsur diundang di Balai Desa untuk menerima presentasi dari tim STP Trisakti. Iya. Nah, kesimpulannya bahwa Cibuntu punya potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata, walaupun jujur saat itu kami blank. Itu hasil kajian akademisi ya Pak? Kajian akademisi. Nah, sedangkan saya secara pribadi orang Cibuntu, saya tidak merasa ada apa-apa di Cibuntu. Iya. Ya kan? Nah, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa sudut pandang orang itu berbeda-beda. Lebih kepada objek gitunya. Nah, dari hasil itu tim menanyakan, ini Cibuntu punya potensi, siap enggak? Pak Kades tidak menggunakan hak jawabnya. Itu Pak Kades kembalikan kepada forum. Iya. Dengan satu pemikiran bahwa untuk mengembangkan desa wisata itu tidak cukup satu orang kekuatan dari kepala desa. Perlu dukungan lembaga desa, lembaga masyarakat. Alhamdulillah forum menyatakan siap. Dan sampai sekarang. Dan setelah siap itu apa langkah berikutnya Pak? Langkah berikutnya kepada pembinaan. Itu sosialisasi dan pembinaan dari tim pendamping itu. Dari Sekolah Tinggi Pariwisata. Berarti lama dong? Lama itu sampai tahun 2000 berapa itu masih. Berarti Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti itu sudah mulai mengurangi ritmenya ya. Itu kurang lebih 2017-18. Sebelum 2017-18 mah Itu rutin. Iya, intens. Itu pembinaan ke pemilik homestay, pembinaan ke Pok Darwis yang dulu namanya Kompepar. Bagaimana cara menerima tamu segala macamnya. Ke homestay, bagaimana kalau menerima tamu, bagaimana penataan di kamar dan sebagainya. Jalinan kerjasama antara Desa Cibuntu dengan STP Trisakti itu berarti MOU-nya sampai selesai jadi desa wisata Pak ya? Ya, dan kalau STP Trisakti sebetulnya sudah punya MOU dengan pihak kabupaten. Ya, sudah punya. Dan yang dikembangkan adalah di Cibuntu akhirnya. Bagaimana Pak waktu sosialisasi nih, masyarakat dinamikanya apa? Ada yang pro dan kontra tentunya ada ya. Bagaimana bisa meyakinkan kita tujuan ke sini loh masyarakat? Ayo ikut. Betul. Gimana? Bahasa contoh yang berlaku. Gimana? Dalam artian begini. Awal itu homestay hanya kurang lebih 15. Oke. Awal, ya kan? Itu 15. Salah satu alasan dari rumah-rumah yang kita data, Iya. jawaban sederhana yang kami hargai. Kami malu rumah kami jelek. Itu ya. Yang pertama.
terus kemudian nanti kalau masak nggak enak, segala macam. Itu kami berpikir bahwa itu adalah alasan yang sangat jujur. Betul. Yang kami berpikir bahwa kami masih tetap punya peluang nih untuk memberikan keyakinan. Siapa nanti yang memberikan keyakinan? 15 homestay yang sudah mau dibina. Itu akhirnya kan secara tidak langsung rumah-rumah yang tadinya kita coba sampaikan hal-hal seperti itu, mereka melihat, memperhatikan, wah kayaknya kalau hanya seperti itu kita bisa nih, gitu kan. Akhirnya bertambah, alhamdulillah sekarang bisa sampai ke angka 60. Oh, Gitu. Ngebangun kepercayaan diri masyarakat itu berarti Pak. Iya. Pak Ulis ya. Membangun kepercayaan dari masyarakat. Tergantung kami-kaminya. Karena gini, saya duduk di sini pun bukan karena apa-apa, tapi karena masyarakat Cibuntu. Selamat malam masyarakat Cibuntu. Ini patut berbangga nih. Berapa tahun Pak meyakinkan masyarakat supaya betul-betul yakin desa wisata bakal terwujud? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan, Mas. Karena kalau desa wisata itu kan dinamis. Iya. Tidak ada kata selesai. Oke. Makanya itulah bedanya antara desa wisata dengan wisata desa. Terus ke pembangunan objek-objek tadi kayak Curug Gongseng, Kampung Kambing itu diciptakan atau udah ada berarti udah ada blueprintnya atau udah ada desainnya Pak ya? Atau gimana? Gini, satu hal yang kami syukuri kepada leluhur kami, bahwa mereka sudah membuat kerangka. Oh udah ada. Kerangka dalam artian begini, Gimana? Cibuntu oke, desanya adalah di pegunungan, Heeh. ya kan? Tapi tata letak perumahan dan sebagainya, itu sudah tertata dari dulunya. Kewajiban kesini adalah mengembangkan, memoles. Kenapa saya sampaikan bersyukur? Ya kalau umpamanya pendahulu kami tidak menciptakan ruang seperti itu, STP Trisakti tidak akan berpikir bahwa Cibuntu punya potensi. iya. Wih, berarti Karuhun Cibuntu sudah mempersiapkan tata ruang. Mungkin, mungkin. Wow. Itu Seru, seperti seru. sekarang contoh Kampung Kambing. Heeh. Itu kepala desa yang dulu berpikirnya adalah berpikir untuk kesehatan. Muncul pro kontra. Karena desa hanya mengarahkan, tidak memberikan dana stimulan dan sebagainya karena Cibuntu nggak punya PAD saat itu. Disiapkan lahan, namanya lahan pengangonan, di situ silakan. Ada program IDT 80 berapa, sok silakan. Nanti yang dapat bantuan program IDT, kandang harus di sana membangunnya. Nah, Iya. masih ada tadinya di sebelah barat pemukiman, tapi itu tidak mengganggu. Nah, Pak Kades yang sekarang 2000 berapa itu semuanya pindah. Sudah, alhamdulillah sekarang sudah bersih. Sama sekali tidak ada kandang, itu 2008 kalau salah. Semuanya sudah pindah semua. Tadinya ada beberapa kandang. Udah jauh sih, cuman tidak satu lokasi. Iya. Gitu. Berarti di Cibuntu Mayo tidak ada kandang kambing yang dekat perumahan harus karena sudah dilokalisasi di Di satu namanya tempat. Kampung Kambing. Kampung Kambing. Kambingnya macam-macam Pak ya? Ulis? Macam-macam sekarang yang ada memang jenisnya kan domba ya. Yang saya cari kambing hitam. Bapak ngajak aja. Biar rame ya. Oh gitu ya. Nah terus untuk akses kayak ke Curug tadi gitu itu akses juga memang dari awal sudah ada kajian dari Trisakti itu atau memang itu berjalan beriringan waktu akhirnya Infrastruktur yang dibuat untuk mengarah ke sana Pak udah? Tadinya ada jalan setapak. Oh, baru setapak ya. Setapak. Dan Cibuntu benar-benar berangkat dari nol. Ini nih yang Iya, berangkat dari nol dan kita memang membutuhkan satu sosok. Dan secara alhamdulillah sosok itu ada di Cibuntu. Warga Pituin Cibuntu yang mereka penggagas dari awal. Beliau semua yang bergerak dari awal bareng-bareng dengan kami. Babat Alas bikin jalan dan sebagainya. Wow. Karena tadinya baru jalan setapak. Iya. Sekarang alhamdulillah anggaran 2016 itu sudah ada tracknya kita buat dari dana desa. Dari mulai keluar desa Cibuntu ke situsnya, ke Cikahuripan, ke Curug Gongseng, kembali nanti lagi ke balai desa. Ini ada dari respon dari Kang Udi Suhaidi, maju desaku tercinta katanya. Terima kasih. Terus juga selamat malam buat Kang Acu 67810. Good luck young brother. Wow. Ada juga dari Nur 03739, semangat pokoknya the best. Nih yang banyak ditanyain juga Pak, kalau lebih singkat langkah-langkah menuju desa wisata apa aja Pak? Kalau di 5 langkah aja, 5 langkah yang pertama apa Pak? Baik, 5 langkah. Menyampaikan pemahaman yang sederhana Ke masyarakat. ke masyarakat. Dan itu harus sering. Ya, Setiap terutama forum. di awal. Terutama di awal. Apa sih desa wisata? Kita gunakan bahasa sederhana. Oke.
supaya mereka mengerti. Iya. Itu. Berarti bahasa sederhana sampaikan sosialisasi. Apa itu desa wisata dulu, Apa Pak? itu desa wisata kepada masyarakat? Langkah yang kedua, Pak. Ya, langkah kedua, kita membuat perencanaan. Siapa yang terlibat di perencanaan? Semua, Oke. semua masyarakat, semua unsur terwakili di situ, dari mulai pemerintah desa, Karang Taruna, RT RW. Jadi jangan alergi dengan ngaruyung terus ngaruyung. Iya. Badami terus badami, Pak. Iya, iya. Oke. Dan yang pasti bahwa berikan keyakinan kepada masyarakat, tidak ada yang dominan. Iya. Makanya tadi saya sampaikan, saya duduk di sini karena masyarakat Cibuntu. Betul. Tidak ada yang dominan ya? Tidak ada. Jadi tidak ada yang rasa minder, tidak ada yang rasa Ya. paling gitu ya? Cibuntu maju mundurnya itu ya oleh orang Cibuntu, bukan oleh si Ibnu atau oleh siapa. Perencanaan langkah yang kedua. Ya, perencanaan matang. Melibatkan juga orang luar tentunya, tadi akademisi ya, Pak? Tentu akademisi dan tentunya dinas instansi, karena kami payungnya adalah Pemda Kabupaten Kuningan. Tentunya yang paling luas adalah Pak Bupati, yang lebih mengerucut lagi Dinas Pariwisata. Iya. Itu sampai kepada tahapan pelaksanaan yang berikutnya. Langkah ketiga pelaksanaan. Iya, pelaksanaan. Terus kemudian ada evaluasi. Itu evaluasi dari perencanaan ke tahapan pelaksanaan. Evaluasinya seperti apa? Itu. Di situ dari pengalaman-pengalaman seperti itu akhirnya kita pun muncul evaluasi apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Iya. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, pengalaman evaluasi yang paling sering terjadi awal-awal dulu apa nih dari segi mana nih yang harus sering dievaluasinya? Oke. Pernah kejadian begini. Umpamanya mau datang rombongan nih dari pihak sekolah, udah nggak usah banyak-banyak deh, 100 siswa. Itu umpamanya. Iya. Kita tanyakan, laki-laki berapa, perempuan berapa, minta dikirim namanya. Dari pihak sekolah dikirim nih. Iya. Itu kan. Yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki, kita bagi homestay-nya. Iya. Pada saat datang, setelah penyambutan, welcome drink dan sebagainya, kita bagi homestay. Oke. Muncul komplain dari siswa. Pak, saya mah nggak mau dengan ini karena teman dekat saya ini. Pak, saya mintanya dengan ini, kacau. Iya. Kacau. Iya. Itu kan. Itu berdasarkan kepada pengalaman. Akhirnya apa? Untuk tamu berikutnya kita evaluasi. Itu kan. Pokoknya ke pihak sekolah lagi sama 100 orang, laki-laki berapa, perempuan berapa, 50 pokoknya. Kita siapkan room list-nya. Kita email ke mereka. Iya. Kita kirimkan room list-nya biar pihak sekolah yang mengisi. Nanti dikirim lagi ke sini. Jadi yang mengatur si A dengan si B, si C dengan si D-nya biar dari pihak sekolah. Iya, Kita nanti betul. tinggal menyebutkan nama-namanya di homestay siapa, di homestay siapa. Saya tertarik Tuh. dengan tadi, berarti ada sentuhan harus melek IT juga Pak ya ketika berbicara. Sangat. Sangat. Siapa yang paling bertanggung jawab di Pokdarwis di bagian mana, dan susunan Pokdarwis itu apa aja berarti Pak untuk Ada tim pemasaran. Oke. Ada tim pemasarannya, tim promosi juga ada di situ. Yang mereka memang harus melek IT. Gitu. Karena mereka yang berperan gitu kan. Gitu, untuk berhubungan dengan pihak tamu dan sebagainya. Oke, kalau Rio penasaran gini Pak, pertama kali yang menggagas untuk tamu yang hadir dibikin sebuah paketan-paketan. Nah itu Betul. memang dari awal sudah ada paketannya atau itu baru muncul setelah beberapa periode berjalan desa wisata Pak? Itu dari awal, dari pendampingan STP Trisakti. Oke, udah dari awalnya. Iya, berarti ya. karena memang konsep awal itu sudah disepakati bahwa konsepnya yang dikembangkan adalah desa wisata, konsepnya pemberdayaan, salah satunya konsep homestay itu. Itu jadi tim Cibuntu Kompepar dilatih, dibimbing bagaimana cara pembuatan paket wisatanya. Iya. Itu kan nanti bagaimana pada saat tamu datang. Itu kan apa yang harus disampaikan, pelayanan seperti apa dan sebagainya. Itu dari awal. Udah ada SOP-nya berarti. Iya, dan untuk pelatihan ke hal tersebut, para dosen dari STP Trisakti mereka membawa mahasiswanya sengaja. Seolah-olah mahasiswa STP Trisakti itu jadi tamu nih di Jadi Cibuntu. tamunya, ya. Itu. Iya. Itu untuk lebih kepada prakteknya. Seperti itu sih. Seperti itu. Wow. Ini ada yang bertanya Pak, ada yang komentar nih dari Brad anak Vespa nih.
pengen atuh buat event Vespa di wisata off-road Cibuntu katanya. Kalau boleh sistemnya kayak gimana Pak? Atau hanya sekedar untuk wisata-wisata paket-paket gitu aja? Ada paket itu nggak Pak? Event-event buat komunitas-komunitas? Ada. Ada ya? Ada. Tapi itu berarti nanti yang lebih lebih jelas seperti apanya, marketing yang bisa menjelaskan. Oke. Jadi nanti kayaknya harus disebutin nih. Berarti kan tergantung juga bentuk eventnya mau seperti apa, kan nanti menyesuaikan juga sama Cibuntunya seperti apa, dari lahannya, terus dari apa sih prosedur di sana juga seperti apa. Mania Mega Suara berarti di ujung acara harus tahu ya, atau bahkan dari sekarang nih, kontak person pemasaran Pesona Cibuntu tuh berapa, kemana kalau ada yang berminat atau ada yang tanya-tanya Pak ya. Siap. Nanti. Semoga setelah dari Badami banyak juga pengunjung ke Cibuntu. Amin, amin. Atau saya kepikiran gini, saya jadi calo wisata. bisa jadi kan, saya ada kenalan ternyata sepertinya orangnya gini, saya pernah lihat ada desa Cibuntu, ya udah gimana saya urusin, saya konteks pemasaran desa Cibuntu, boleh Pak ya? Berarti Boleh. itu Dan dapat namanya komisi juga Pak ya? Sah. Ya. Berarti marketing freelance namanya. Freelance, iya. Jangan calo dong. Sah, itu makanya Jangan kan ada komunitas travel segala macam kan seperti tahap itu. perencanaan ya untuk APBDes 2021. Untuk penetrasi ke desa wisata sendiri, apa yang direncanakan desa Cibuntu untuk mengembangkan desa wisata Cibuntu ini? Oke, dari sisi pembangunan dana desa. Mungkin dari dana desa atau dari perencanaan keseluruhan mau lebih kemana nih arah 2021 nih Pak? 2021 tetap kepada pengembangan infrastruktur dan sebagainya. Oke. Gitu. Karena kalau orang mungkin berpikir ini arah untuk pariwisata mana? Ya. Tetapi saya nyatakan bahwa apapun jenis pembangunan yang dilaksanakan di Cibuntu semuanya adalah kaitannya tetap untuk melengkapi. Melengkapi ya. Ya, contoh dari infrastruktur jalan, gang dan sebagainya. Itu terus kemudian dari hal-hal yang lainnya itu tetap. Untuk tahun ini insya Allah dari dana desa kita akan membangun insenerator. Apa itu Pak? Untuk alat untuk pembakaran sampah dulu. Oh, pembakaran sampah ya? Ya, Oke, itu yang sifatnya modern gitu. Nah, untuk ini yuk, sekarang nih ke prestasi-prestasi nih. Saya sempat tadi baca dari 17, saya tertarik ke homestay terbaik kelima se-Asia Tenggara Pak ya? Betul. Nah, itu boleh ceritanya gimana Pak tuh? Tahun berapa mendapatkan itu? Dari 60 homestay yang ada di Cibuntu, itu dari mulai tahapan tingkat kabupaten, terus kemudian provinsi dan juga nasional, itu ada salah satu homestay ya miliknya Bapak Dr. Andes Sunarjo. Ya kan, dia diajukan itu kan. Terus kemudian alhamdulillah itu ya sampai masuk tahapan ASEAN. Woi. Ya, mendapatkan peringkat kelima ASEAN itu di tahun 2016. Dan untuk penerimaan awardnya pemilik homestay terbang ke Singapura. Alhamdulillah. Karena pelaksanaannya di sana. Berarti menyisikan homestay dari negara-negara di Asia Tenggara yang lain Pak ya? Mungkin seperti itu, mungkin Seru seperti nih. itu. Asik. Berarti berapa per malam Pak kalau di homestay itu? Yang Nah, itu bukan kompetensi kami atau saya untuk menjawab. Ya, karena itu yang berhak untuk memberikan jawabannya adalah tim pemasaran atau marketingnya. Kan tadi juga didasarkan dari paketan yang mana yang diambil Betul. ya. Iya, Abang betul. mau makan berapa kali sehari gitu kan. iya. Tergantung juga gitu ya. Nah terus kalau tadi nih yang sempat Rio tanyain buah tangan atau sesuatu yang khas yang bisa menjadi mungkin kenang-kenangan nih untuk para wisatawan yang datang. Udah dipersiapin apa aja sih di Desa Cibuntu? Oke. Kita punya workshop atau galeri di situ, ya. Yang pertama kaitannya dengan sejarah Kuningan sebagai yang awal berdirinya angklung. Oke, ya. Itu Kabupaten Kuningan ditetapkan sebagai Kabupaten Angklung. Betul. Dan info yang kami terima bahwa Desa Cibuntu ditetapkan juga sebagai salah satu desa penghasil angklung. Ada pengrajinnya. Ada pengrajin angklungnya. Itu angklung yang utama. Kita bisa bikin suling, bikin kecapi dan sebagainya. Terus sekarang juga kita bikin namanya kerajinan tangan dari limbah kayu, bikin segala macamnya. Cuman memang situasi pandemi seperti ini, ya karena jadi kunjungan segala macam itu kan
bisa dibilang tidak ada lah sekarang mah yang sifatnya rombongan dari mana atau dari mana. Iya. Terus kemudian ada juga satu dikasih ke clay tanah liat. Oh, ada Tapi clay juga. Ada, tapi bukan ke produksi, kita lebih kepada pelatihan. Oke. Itu. Berarti kalau dari orang Kuningan juga yang pingin belajar angklung bisa ke Cibuntu juga Pak ya? Bisa. Membuat angklung, Ya. membuat suling gitu Ya. ya? Dan pesan Workshopnya ada di situ? Ada. juga? Oke. selain belajar, pesan kita siap. Oke. Itu membutuhkan angklung untuk ke sekolah atau untuk kemana, Cibuntu siap. Nah ini Oke. yang belum banyak terekspos Iya. nih ya. Betul. Itu. Angklung berarti terus tanah liat. Ya. Kalau dari makanan ada yang khas apa Pak? Kalau makanan yang khas itu apa ya, mungkin sama dengan yang lain sih. Buah tangan dari Cibuntu. Iya, kayak sekarang mungkin kalau dari itunya ada jasre, Jasre. ya kan, ada mustopa, ada rempeyek, biasa keripik pisang seperti itu. Oke. Berarti masih ngambil khas dari Kuningannya ya, Iya. kalau untuk makanan secara umum. Kita mungkin yang lebih menonjolnya itu yang jasrehnya itu. Jasre ya. Karena di Cibuntu juga dingin Pak ya? Dingin. Oke, terus ini Pak, di antara beberapa orang yang ini nih, yang masuk di Japri ke saya nih, tolong diilustrasikan katanya kalau saya datang ke sana berkunjung 3 hari atau mau menginap 3 hari, itu ada rondon acaranya apa aja Pak? Wah, berarti beda-beda Pak ya, paket-paket juga ya? Iya, Hmm. beda-beda. Paket, Gitu, paket jadi- 3 hari ada? Pakai 3 hari ada. Heeh. Itu kegiatannya seperti apa ada. Jadi kan gini, umpamanya mungkin dari 10 paket kegiatan umpamanya. Kalau kunjungan ke Cibuntunya 2 hari 1 malam itu betul-betul kita padatkan. Itu ya. Tapi kalau kunjungan ke Cibuntunya 3 hari 2 malam, dari sejumlah paket itu kita kasih jeda waktu. Biar si tamu juga selain mengikuti paket itu, dia memiliki waktu leluasa nih. Iya. Dia ingin apa, atau dia ingin santai istirahat di homestay dan sebagainya. Jadi kita sudah siapkan semua paketnya. Oke. Nah, Pak Aryo penasaran nih sama pembagian teamworknya nih antara yang sudah senior sama pemuda-pemudanya di Desa Cibuntu. Seperti apa nih pembagian teamworknya dalam hal Tugas, ya? pengemasan paket wisatanya gitu ya. Misalkan sesepuhnya bagian mana nih, pemudanya bagian mana gitu. Itu muncul proses seleksi akhirnya. Iya. Siapa yang pas di sini, siapa yang pas di sini. Oke. Ya, jadi katakanlah yang memang sudah punya pengalaman, dia sebagai penanggung jawabnya. Itu untuk nanti jadi guide-nya, untuk fun game-nya dan sebagainya. Iya. Itu kalau memang tamunya banyak, kita rekrut anak-anak Karang Taruna. Oke. Itu untuk membantu di situ dalam kegiatan pelaksanaannya. Kalau ke Sedekah Bumi Pak, itu event itu rutin setahun sekali ya Pak ya? Iya. Di tiap tanggal berapa, bulan apa Pak? Ada Yang pasti bulannya adalah Oktober. Oktober. Iya, untuk tanggalnya selalu kita laksanakan itu di pertengahan, minggu kedua. Dan ada apa aja kegiatan di event Sedekah Bumi itu Pak? Baik. Rangkaian acara kah atau gimana? Rangkaian acara. Jadi puncak kegiatannya itu kita selalu ambil di hari Sabtu. Ya, dengan pertimbangan begini. Kita menyediakan waktu, barangkali ada tamu saudara kita yang dari luar Cibuntu, entah dari Jakarta atau segala macamnya. Dia bisa pulang hari Jumat, Sabtu mengikuti acara itu. Iya. Itu atau tamu pun sama seperti itu, dia masih ada kesempatan untuk istirahat nih. Malam minggunya baru minggunya kembali lagi. Apa aja rangkaian acaranya? Rangkaian acaranya itu kita mulai dari hari Kamis. Oke. Yaitu sebagai satu kegiatan yang tidak terpisahkan. Itu. Hari Kamis dari mulai persiapan dari warga nih, gitu kan. Membuat takir. Takir apa Pak? Takir itu wadah untuk makanan. Oh, Yang- besek kayak gitu. Bukan. Bukan ya? Bukan. Ini yang terbuat dari ini apa namanya? Daun kelapa. Oh. Dibikin namanya takir, ya kan? Terus kemudian bikin tetenong juga, bikin katung. Katung. Berarti yang baheula-baheula Pak itu ya? Betul. Ada pembuatnya, masih ada ya? Itu kan kalau untuk takir segala macam mah
mudah dipelajari. Oh. Mudah dipelajari itu mah, mudah dipelajari dari Katung segala macam itu untuk hari Kamis kegiatan kebersihan lingkungan dan sebagainya karena kita nilai tiap-tiap RT-nya. Oh. Itu bukan berarti ini tapi itu adalah lebih bentuk kepada mereka supaya termotivasi nih. Iya, betul. Itu masalah kebersihan. Itu hari Kamis. Terus kemudian hari Jumatnya. Hari Jumatnya adalah ziarah ke pemakaman leluhur. Oke. Ya, terus kemudian bebersih saluran. Iya. Ya, salah satu diantaranya pusat kegiatannya adalah di mata air Cikahuripan itu. Setelah bebersih kita bikin tumpeng lah ala kadarnya kita makan bareng di situ. Wow. Yang tentunya yang utama kita laksanakan adalah berdoa Iya, Oke, betul. di situ. Malam Sabtunya kita biasanya adakan pawai obor. Cuman kemarin tidak kita laksanakan karena situasi pandemi. Iya. Jadi banyak yang akhirnya kita ini dibuang itu kan. Ketentuan tidak boleh ada acara malam, ya udah akhirnya yang pawai obor itu kita hilangkan. Iya. Itu pawai obor dalam arti gini. Semua masyarakat kita kasih nih obor satu-satu. Dari mulai balai desa kita keliling kampung, pusatnya di mana nanti di situ udah dibakar itu api unggunnya. Oh. Jadikan api unggun. Ada malam renungan di situ. Wow, seru. Diisi oleh siapa aja Pak ketika malam renungan? Apakah ada juga semacam tamu khusus dari luar atau gimana? Kadang kita mengundang mubalik, gitu kan. Kadang kita juga dari sesepuh setempat. Ada rajah yang kita bacakan, yang di dalamnya semuanya isinya adalah tentang petuah. Wow. Itu tentang petuah. Hari Minggu? Hari Minggu sudah selesai, puncak acaranya hari Sabtu. Yang saya lihat di IG Pesona Cibuntu ada tari-tarian, ada kayak di depan di Tenda, panggung. di panggung. Itu apa Pak? Nah, jadi rangkaian utamanya gini di hari Sabtunya, semua masyarakat keluar nih bawa tetenong. Bawa tetenong. Ya kan, kumpul pusat setarnya itu dari depan balai desa. Isi tetenong itu hasil bumi warga. Makanan Aja yang udah Iya. jadi Pak ya. Iya, udah jadi. Kalau hasil buminya biasanya itu untuk pelengkap di pawai alegorisnya. Ada pawai Iya, ya maksudnya itu masyarakat pawai nanti masing-masing RT jalan. Wow. Itu kan masing-masing RT kita bagi. Karena Itu momen puncaknya berarti ya? Ya, nanti berkumpul di satu tempat yang sudah kita siapkan. Itu kayak kemarin tempatnya di area PGC juga kita tempatkan di situ. Masyarakat semua ke situ. Si makanan itu dia Dikumpulkan di masing-masing masyarakat. Nah, nanti ada acara seremonial. Itu seremonial sambutan dari Bapak Kepala Desa, Bapak Bupati. Kemarin secara kebetulan di tahun 2020 hadir juga Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil. Wih, itu foto bagus tuh Pak. Betul, hadir di Cibuntu. Terus kemudian doa bersama dan sebagainya baru nih. Setelah doa bersama, kita ke makan bareng-bareng. Jadi tetenong itu dibuka. Silakan orang mau ngambil dari tetenong yang punya siapa, bebas. Tertib tapi Pak ya. Alhamdulillah. 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 Akhirnya kan masyarakat juga ada yang mereka bawa menunya khusus buah-buahannya. Iya, itu akhirnya itu kan muncul dari satu pemikiran pengalaman tahun ini. Kayaknya bawa makanan semua nih, gitu kan. Iya. Untuk tahun berikutnya saya mah coba bawanya buah-buahan, hitung-hitung cuci mulutnya, gitu. Akhirnya mereka berkreasi sendiri dari masyarakat. Pendapat Pak Gubernur Ridwan Kamil waktu hadir gimana Pak? Beliau menyampaikan apresiasi. Ya, beliau menyampaikan apresiasi dan secara langsung juga beliau menyampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2021 insya Allah Cibuntu akan dikucurkan bantuan provinsi sebesar 5 miliar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mantap. Berarti ini juga menjadi perhatian Pak Bupati, Pak Gubernur Pak ya, Cibuntu nih. Betul, karena akhirnya begini Pak. Kami berjuang itu, ya terutama Pak Kades ya. Kami itu saya mewakili Pak Kades nih. Betul. Dengan masyarakat Cibuntu berjuang itu dari 2011. Alhamdulillah sekarang bantuan-bantuan dari manapun, terutama dari dinas instansi, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat turun dengan sendirinya. Karena yang satu yang saya yakini bahwa dari pihak pemerintah juga muncul siapa sih yang layak mendapatkan bantuan. Nah mungkin alhamdulillah Cibuntu menurut beliau di Cibuntu layak untuk mendapatkan bantuan. Makanya alhamdulillah di bantuan keuangan provinsi turun, insya Allah di tahun ini 5 miliar.
Asik. Wah. Dan itu tidak gampang Mane Mega Suara, ternyata untuk mencapai itu harus istiqomah Iya, Hasil betul. hasil perjuangan. dan berdarah-darah Pak. Hasil perjuangan. Oke, Pak, kalau misalkan berbicara mengenai destinasi perjalanannya, gitu kan tadi ada curug dan lain sebagainya, itu kan ada terbuka alam gitu ya. Nah, untuk segi keamanannya sendiri seperti apa nih pengemasan dari Desa Cibuntu untuk para pengunjungnya? Biar nyaman ya. Ya, untuk keamanannya. Mm-mm. Pertama dari sisi prasarana ya, jalan. Ya. Kita sudah buatkan jalannya dari dana desa tahun anggaran 2016. Itu kita bikin trek di situ dari Batu Alam. Terus kemudian di trek-trek tertentu kita sudah pasang tangan-tangan dari pipa galvanis. Oh, oke. Itu untuk risk management, untuk keamanannya. Kita seperti itu, dan pada saat setiap tur kampung itu tidak hanya didampingi oleh satu orang pemandu. Oke. Kami libatkan beberapa orang sebagai tim pendampingnya. Itu sambil membawa peralatan P3K. Oh, oke. Barangkali ada yang karena kecapean, Iya. itu kan. Insya Allah kami siap di situ. Jangan sampai terjadi deh, barangkali umpamanya ada yang jatuh atau keseleo. Iya. Tugas-tugasnya untuk seperti itu. Itu jadi kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Ada komentar juga yuk nih dari Instagram, ada dari Kang Yahya SSC. Terima kasih Mega Suara Kuningan, semoga semakin jaya di udara katanya. Amin. Dukung terus program Badami. Makasih Pak Yahya. Terus juga ada Rosmini Ios. Keren Om Ulis. Siapa tuh Pak? Siapa tuh? Ya, Oke. itu saudara. Nah Pak, kalau berbicara perjuangan tentunya ada kendala apa ya? Mungkin bagi sebagian orang itu dianggap sebuah tantangan lah. Nah, kita bicara tantangan lah. Apa tantangan yang paling berat dihadapi ketika menuju desa wisata, Pak? Oke. Tantangannya sebetulnya setiap orang itu kan persepsinya beda-beda ya. Iya, betul. Gitu. Dan kemudian juga tergantung karakteristik desanya juga masing-masing. Cibuntu kalau cerita tantangannya sebetulnya bisa dibilang banyak, Banyak ya. bisa dibilang sedikit. Tergantung dari sisi mana kita melihat. Oke. Dan tergantung dari bagaimana kita menyikapi itu. Betul. Itu makanya tadi jangan bosan-bosan untuk ngobrol. Iya. Untuk ngariung, untuk ngopi gitu, udah jangan bosan-bosan deh. Oke. Dan yang paling utama pada saat ngumpul, siapa diri saya, lepaskan. Oke. Oh iya, betul. Itu. Berarti ruang-ruang diskusi itu di Cibuntu mah dibuka sebanyak-banyaknya, Pak ya? Dibuka. Karena saya sadar atau kami sadar bahwa tadi yang saya sampaikan, Cibuntu adalah milik masyarakat Cibuntu. Iya. Bukan milik siapa, bukan milik perorangan, milik masyarakat Cibuntu. Jadi maju mundurnya Cibuntu ya, masyarakat Cibuntu yang punya peran. Berarti tantangan terbesar itu di komunikasi, Pak ya? Komunikasi dan keterbukaan tentang kegiatan dan sebagainya. Terutama komunikasi. Kita jalin komunikasi itu secara prinsip begini, kita berikan tempat. Ya. Tempat itu bukan berarti sekarang si Akang menjamu saya nih, duduk di sini disiapkan kursinya, ada kopi hitamnya, bukan. Tetapi tempat dalam arti apa? Bahwa masyarakat itu tetap diberikan kesempatan, ya kan, untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menyampaikan usulannya dan segala macam, ya kita tampung itu. Tempat lebih kepada hak mereka. Oke. Hak berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Bahkan hak untuk menolak. Oh, Kalau oke. umpamanya ada program, wah kayaknya kurang bagus nih, kita hargai hak itu. Itu karena dengan satu pemikiran, dia pun pasti punya alasan bahwa tujuannya adalah untuk Cibuntu. Iya. Itu makanya tinggal tergantung kita menyikapi dari sisi mana dan seperti apa. Oke, berarti demokratis, Pak ya? Harus, harus. Apa Dan ada? itu tidak gampang. Gesekan emosional sering terjadi. Iya. Itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Berarti rasa kepemilikan dari warganya sendiri udah jauh berbeda dong ya sebelum dinobatkan sebagai desa wisata sama sekarang setelah dinobatkan nih, Pak. Ya, rasa memilikinya itu lebih. Iya. Sampai saya mendengar sebuah cerita gini yo, dari Kaur Umum Desa Kertawirama, dia main ke sana. Tadinya memang mau studi banding ke Cibuntu. Ketika datang ada anak-anak kecil lagi main kelereng, berhenti dulu yo. Selamat siang Pak. Berarti anak-anak pun sudah paham sampai ke sana Pak ya di sana, sampai udah mengerti bagaimana menyambut tamu gitu. Oke.
Satu modal utama yang perlu saya sampaikan di sini, kearifan masyarakat kami, kearifan lokal masyarakat kami. Jadi entah orang mau berbicara apa, tetapi saya Cibuntu menyatakan bahwa masyarakat kami sangat menjaga yang namanya etika sopan santun. Itu salah satu modal utamanya. Berarti kekerabatan dan hukum adat itu masih kuat Pak ya di sana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya Cibuntu tidak ada itu siapa ini siapa enggak. Cibuntu ya satu. Ya, Cibuntu itu satu, semuanya adalah saudara. Ini jarang. Seru ya. Masih ada rumah panggung kayu bilik nggak Pak? Nggak ada. Buat malah lebih eksotis gitu kan Pak? Ada yang senang seperti itu? Ada, cuman kan begini. Ini cerita sebelum desa wisata. Namanya rumah bilik itu lebih kepada, mohon maaf ya, tingkat kemampuan yang bersangkutan. Itu makanya kenapa mereka diawali dengan membangun rumahnya bilik dulu nih. Karena kemampuannya baru pada sebatas itu. Nah, alhamdulillah Cibuntu sekarang sudah tidak ada lagi bangunan yang dari bilik itu, semuanya sudah permanen tembok. Walaupun akhirnya dari tamu, ada kan nih rumah asli? Itu. Ya memang nggak ada. Nggak ada. Untuk kebutuhan homestay pun tidak dibikin seperti itu Pak? Tidak. Ya? Oke. Tidak ada yang dibuat-buat, pokoknya rumah saudara kami yang jadi homestay seperti apa ya itulah. Gitu. Lebih kepada penataan barangkali sekarang dari pengecatannya, dari kelengkapan di rumahnya untuk tamu seperti apa. Lebih ke situ. Tidak harus mewah. Jadi si tamu bisa ikut makan bareng dengan tuan rumah gitu ya? Iya. Kalau di Hawu bisa sambil. Ya, makanya ada konsep untuk kontak untuk anak-anak sekolah. Ada paket juga dari sekolahnya minta, biarkan anak-anak kami kalau ibunya lagi masak biar ikut. Kalau memang pemilik homestay-nya dia kebetulan mau cari rumput buat pakan kambing, biar dia ikut. Mau ke sawah biar dia ikut. Seperti itu juga. Ada yang dari sekolah minta paket seperti itu. Karena itu sebuah hal yang mahal mungkin bagi orang-orang kota ya. Betul. Karena terjadi salah satu sekolah ada yang tidak tahu. Dia taunya nasi seperti ini, tapi pohonnya seperti apa. Terjadi ada yang nggak tahu. Zaman ayeuna. Zaman ayeuna. Taunya makan doang. Iya, itu terjadi. Masih bersama dengan narasumber inspiratif kita. Ini ada Bapak Ibnu Sungkawa SH selaku Sekretaris Desa Cibuntu, Pasawahan, Kabupaten Kuningan ya. Di sesi terakhir nih Bang. Ya. Berbicara tentang desa, ternyata desa sudah punya kearifan lokal. Ketika Indonesia belum jadi pun, belum merdeka, desa sudah ada. Nah, berbicara tentang Cibuntu, saya ingin lebih ke sana Pak. Tapi lebih dipersingkat ya. Filosofi dari masyarakat Cibuntu seperti apa Pak? Baik. Cibuntu punya filosofi. Dari letak geografis ia buntu, tapi dari sisi filosofi Cibuntu itu adalah acining embun kang saestu. Artinya? Setetes saripati yang nyata. Itu. Jadi mohon maaf barangkali mungkin hadirnya saya, hadirnya Kang Asep, hadirnya Kang Rio ke dunia ini adalah hasil dari tetesan saripati yang nyata itu. Selanjutnya? Gitu. Kemudian dari sisi sejarahnya. Iya. Gitu. Dari tadi yang saya sampaikan zaman Neolitikum yang 1300 tahun sebelum Masehi, zaman Linggawinara, ada satu pesan abadi dari beliau-beliau untuk kami, yaitu gong kang muni dewek. Gong kang muni dewek. Iya, goong yang berbunyi sendiri. Bentuk goongnya tidak ada. Bentuk goongnya tidak ada. Itu. Dan semakin lama saya meyakini bahwa falsafah itu sangat benar. Contoh yang terakhir sekarang, Radio Mega Suara sedang membunyikan gongnya Cibuntu. Dengan apanya? Dengan mengundang saya ke sini untuk diajak ngobrol dan sebagainya. Itu pemanaan dari gong yang berbunyi sendiri, karena kami tidak pernah membunyikan gong itu. Oke. Berarti pesan-pesan itu sudah ada ya Pak ya, dari luhur untuk orang-orang Cibuntu, masyarakat Cibuntu Pak ya? Sudah ada. Itu pesan abadinya. Kalau untuk semboyan kami masyarakat Cibuntu itu adalah mungal, mangil, munguk. Mungal, mangil, munguk. Artinya Pak? Gunung, laut, matahari. Dengan kodratnya, dia selalu niatnya ingin berbagi dan memberi tanpa membedakan. Gunung gitu. Gunung dengan airnya, dengan pasirnya. Iya. Mereka tidak membedakan si kaya si miskin, mereka tidak membedakan siapa itu, agamanya apa, dia berikan itu. Matahari
Matahari tidak pernah pilih-pilih. Iya. Menerangi siapa? Juga laut. Itu yang menikmati adalah semuanya. Satu hal sederhana, kita tidak pernah menanam ikan. Tapi berapa ribu orang yang bergantung hidupnya dari laut, para nelayan. Betul. Mereka ngambil ikan tiap hari. Itu jadi prinsipnya hidup adalah berbagi. Dan ajaran itu, filosofi itu sudah dimaknai atau sudah diini oleh masyarakat Cibuntu, Pak? Insya Allah. Dan saya juga sedang belajar karena memang sangat berat. Gitu. Niat saya untuk belajar mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa seperti itu. Wow. Berarti emang apa ya namanya, tradisi atau juga kearifan lokal ini sangat penting, Pak, ya, untuk membentuk karakter sebuah masyarakat, ya. Sangat penting. Karena itu yang nanti akan menentukan langkah ke depan itu kita akan dibawa kemana sih? Iya, betul. Itu kan penilaian dari luar itu akan seperti apa sih, dari situ berangkatnya. Berarti masyarakat Cibuntu sudah punya pegangan Insya Allah. Filosofi itu ya. Insya Allah. Ini desa yang sebenarnya mungkin nih, di antara desa-desa yang ya maaf ya mungkin harus kita punya pegangan yang kuat dari tradisi kita gitu mah ya. Dari tradisi bisa jadi pegangan. Saya yakin tiap desa itu punya pegangan, punya sejarah. Dan itulah sejarah Cibuntu. Kalau di dunia pewayangan mah ada Jamus Kalimus ada Iya. ya. Jamus Kalimus ada. Aduh, ini nanti bisa ngobrol lebih jauh tentang sejarah nih dengan Pak Ibnu nih. Siap, kayaknya. mangga. Kayaknya sesi berikutnya bakal berlangsung ya untuk Desa Cibuntu ini ya. Karena pasti banyak juga yang masih belum tergali dari obrolan kita malam hari ini karena keterbatasan waktu juga nih Pak Ibnu ya. Siap. Tapi terima kasih buat Pak Ibnu yang sudah hadir. Dan sebelum closing statement barangkali Pak Ibnu mau menyampaikan ucapan terima kasihnya. Silakan Pak. Siapa yang paling berjasa untuk membawa Desa Cibuntu sampai sejauh ini nih? Baik. Yang paling berjasa adalah masyarakat tentunya. Ya. Kenapa saya sampaikan masyarakat? Karena dari masyarakat itulah yang bisa menghadirkan STP Trisakti, yang bisa menghadirkan Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan, Dinas Pariwisata Provinsi, atau dari Kementerian Pariwisata. Ya, dan ada salah satu tokoh yang mungkin tidak perlu saya sebutkan, saya harus berterima kasih kepada beliau. Yang menerangkan ini saudara-saudara kami pasti tahu. Jadi ucapan pertama terima kasih saya adalah ke masyarakat Cibuntu. Itu. Sebagai pembuka pintu hadirnya STP Trisakti, hadirnya dinas instansi. Tuturus sebenarnya Pak ya Teh. Ya. Terus. Oke. Kemudian Pak kalau berbicara mengenai harapan boleh dong disampaikan juga nih sekalian barangkali nanti masyarakat Cibuntu khususnya dan juga masyarakat Kuningan sama-sama bisa mengaminkan dari dalam hati nih. Harapannya untuk Desa Cibuntu ke depannya seperti apa nih? Harapannya apa yang kami lakukan bersama masyarakat dan tokoh-tokoh yang lain itu memberikan manfaat untuk masyarakat. Itu sih harapannya, sangat sederhana, memberikan manfaat. Itu. Oke, silakan Bang Abdi closing statement. Ya, saya lebih ke mau memperdalam ini nih. Dan alhamdulillah saya juga dikasih buku dari Pak Ulis nih. Saya tertarik dengan mungal, mangil, dan munguk nih. Jadi itu aja yang akan saya perdalam. Nah, untuk Pak Ulis kan yang sudah memperdalam ini, bisa dijadikan closing statement apa nih Pak Ulis di penutup acara Badami malam hari ini? Silakan, kalian juga Pak mungkin untuk menginformasikan kontak center atau nomor yang bisa dihubungi atau mungkin sosial media dari Cibuntu ya bisa diakses oleh para pendengar ya. Baik. Apa namanya? Statement itu kan atau umpamanya tadi apa yang saya sampaikan murni bahwa saya menyampaikan tentang Cibuntu. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurangi, itu kan. Dan kalaupun ada hal yang itu ya tentunya saya secara pribadi perlu mohon maaf juga nih. Gitu kan, khususnya mungkin ke para pendengar, utamanya mungkin masyarakat Cibuntu yang secara kebetulan mendengarkan. Gitu. Harapannya apa? Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi, gitu ya, bagi desa-desa yang lain. Atau juga tetap menjadi inspirasi untuk masyarakat Cibuntu.
Ya, secara pribadi barangkali karena ini loh, itu saya ada di sini juga atas nama Cibuntu untuk masyarakat Cibuntu juga. Iya. Yang selanjutnya saya sangat berbangga sekali dengan visi misi Pak Bupati Kuningan. Itu ya. Mengembangkan 25 desa wisata, Iya. kemudian mengembangkan juga 100 desa pinunjul. Mudah-mudahan itu benar-benar bisa terrealisasi dan kami sangat bersyukur sekali, sangat bangga. Kami tidak pernah merasa takut tersaingi. Iya. Tapi justru kami bangga pada saat muncul desa wisata yang lain khususnya di Kabupaten Kuningan. Iya. Itu. Oke. Terima kasih Pak Ulis. Jadi, Sama-sama. yang saya ingin wakili dari closing statement Pak Ulis adalah mangal, mangil, munguk Pak ya Pak? Mungal, mangil, munguk. Mungal, mangil, munguk gitu. Gunung, Laut, laut, dan Matahari. matahari. Selalu memberi tanpa mengharap balasan. Betul. Itulah pokoknya gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Ulis, dan untuk Sama-sama. Mania Megasuara yang butuh nanti berkunjung ke Cibuntu, saya sudah punya kontak personnya, nanti saya mediasi atau saya fasilitasi biar nanti langsung ketemu dengan manajemen pemasarannya Pak ya. Pok Darwis. Pok Darwisnya, ya saya sudah punya. Jadi Mania Megasuara gak usah bingung, nanti saya share juga lah nanti di grup atau juga di official Badami. Iya, tinggal cek aja di badami.official atau bisa juga diakses di Instagram ya. Banyak banget ini Instagram Cibuntu, ada wisata Opro Cibuntu, ada desa wisata Cibuntu, ada pesona Cibuntu Pesona juga. Cibuntu yang gitu kan. Oke, tinggal sah. di DM aja. Minta Oke. nomor marketing gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Ibnu. Sama-sama. Salam buat Abah Kuwu, salam juga buat masyarakat Cibuntu. Siap, terima kasih. Nanti kami main ke sana insya Allah. Siap, Ya. kami tunggu. Ya, kita tinggal berkolaborasi saja ya Pak ya. Barangkali ada event-event kita siap mendukung tentunya. Bangga. Oke, Mania Megasuara, demikian obrolan kita malam hari ini ya. Sangat seru banget mengenai desa Cibuntu bersama dengan narasumber Bapak Ibnu ya. Semoga bisa menginspirasi untuk Anda semuanya dan semoga obrolan kita juga bermanfaat tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dan akhirnya saya Abdi Firasat. Dan saya Rio Dirgantara, pamit kasih. undur diri. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.